Pemirsa, kita ke informasi rangkaian gelaran Indonesia SEZ Investment Summit and Awards 2025. Pemerintah tak berhenti untuk menarik Foreign Direct Investment atau FDI ke Indonesia, salah satunya melalui upaya promosi dan diplomasi ekonomi yang kini dilakukan lewat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK. Pada 12 September 2025, pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, melakukan audiensi dengan Konsul Jenderal RI Osaka, John Cahyanto Bustami. Pertemuan berlangsung di kantor KJRI Osaka, Jepang. Dalam kesempatan ini, Rizal Edwin memaparkan perkembangan terkini 25 kawasan ekonomi khusus yang sudah beroperasi di Indonesia. KEK diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memeratakan pembangunan ekonomi. Pihak KEK meminta dukungan KJRI Osaka untuk membantu memperkenalkan peluang investasi kepada investor Jepang, mengingat Jepang merupakan mitra ekonomi utama dengan kompetensi kuat di manufaktur, otomotif, energi, hingga infrastruktur. Indonesia juga menegaskan kesiapannya dalam menawarkan insentif, kemudahan perizinan, dan fasilitas pendukung lainnya melalui KEK. Hal ini dipandang sebagai daya tarik tambahan untuk mendorong masuknya FDI baru ke tanah air. Konsul Jenderal John Cahyanto Bustami menyambut positif permintaan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra KEK di kawasan Jepang Barat. Pihaknya menegaskan KJRI Osaka akan memfasilitasi promosi dan menjadi jembatan komunikasi dengan kalangan bisnis di Jepang Barat. Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal bagi peningkatan arus investasi Jepang ke Indonesia, khususnya melalui kawasan ekonomi khusus, serta memperkuat kerjasama ekonomi bilateral di masa depan. Banyak sekali masukan yang kami dapatkan, khususnya bagaimana kita menarik investasi dari Jepang untuk bisa masuk ke KEK. Dan beberapa tadi ada tips-tips yang disampaikan oleh Pak Konjen yang tentunya akan menjadi bahan kami untuk bisa nanti mengevaluasi apakah hal-hal apa atau tindakan-tindakan apa yang akan kami lakukan dalam rangka kita akan menjaring lagi masuknya investor Jepang ke Indonesia. Beberapa hal yang kami sampaikan secara khusus kepada KEK adalah ada 3 hal mungkin. Yang pertama, kita ingin kiranya misalnya kalau KEK bisa menyesuaikan penawaran KEK itu dengan kebutuhan dan keunggulan Jepang, karena itu pasti akan menarik minat Jepang karena mereka tentunya pertama butuh, ada hal yang mereka perlukan, dan yang kedua ada hal yang mereka unggul dan mereka bisa jual juga itu sebagai salah satu bentuk keunggulan mereka yang bisa kita ambil manfaat dari itu tentunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini yang paling penting. Untuk Jepang kita tentunya perlu membangun kepercayaan. Kenapa? Kepercayaan ini modal dasar. Kepercayaan ini dalam bentuk apa? Kemudahan berusaha, perlindungan hukum, kepastian aturan, dan tentunya tadi juga sudah dijelaskan oleh KEK bahwa ada pelayanan satu pintu. Ini tentunya it goes without saying akan mempermudah proses birokrasinya jadi lebih pendek ya, lebih cepat, dan ya itu memang tujuan utama orang berinvestasi kan itu ya kira-kira. Dan yang ketiga tentunya secara jangka menengah maupun jangka panjang kita perlu membangun kerjasama strategis baik antara G2G, pemerintah dengan pemerintah, maupun antara business to business, B2B. Kenapa pelaku-pelaku industri ini juga adalah B2B ya. Jadi secara langsung antara B2B itu juga penting, dan untuk mengenal potensi pasar yang ada ya tentunya pelaku pasar yang paling tahu.